Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang makalah gas tungsten arc welding atau GTAW. Di dalam kelompok kami ada 5 anggota, diantaranya yang pertama yaitu Rizaldi Dimas, yang kedua Yogi Maulana, yang ketiga Raihan Andika, dan yang keempat itu saya, Wisnu Heriko, dan yang kelima Dewa Rizky. Untuk deskripsi bisa dilanjutkan untuk Mas Yogi. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Deskripsi mengenai gas tungsten arc welding itu yaitu atau juga sering disebut sebagai tungsten inert gas atau TIG, merupakan salah satu dari bentuk las busur listrik arc welding yang menggunakan inert gas sebagai pelindung dengan tungsten atau wolfram sebagai elektroda. Pengelasan ini dikerjakan secara manual maupun otomatis, serta tidak memerlukan flux ataupun lapisan kawat las untuk melindungi sambungannya. Kemudian elektroda pada GTAW termasuk elektroda tidak terumpan atau non-consumable, berfungsi sebagai tempat tumpuan terjadinya busur listrik. Kemudian GTAW mampu menghasilkan las yang berkualitas tinggi pada hampir semua jenis logam mampu las. Kemudian biasanya ini digunakan pada stainless steel dan logam ringan lainnya seperti aluminium, magnesium, dan lain-lain. Kemudian hasil pengelasan ini pada teknik ini cukup baik, tapi membutuhkan kemampuan yang tinggi. Next, Mas. Nah, berikut ada beberapa jenis mesin las GTAW. Yang pertama yaitu mesin las arus DC atau pengelasan arus searah dengan mesin arus searah mempunyai dua pilihan, yaitu yang pertama pengutupan lurus dan yang kedua pengutupan terbalik. Kemudian pada pengutupan polaritas atau lurus, kutub negatif dipasang pada batang elektroda dan rangkaian sebaliknya disebut polaritas balik. Dan dalam polaritas lurus, elektron bergerak dari elektroda dan menumbuk logam induk benda kerja dengan kecepatan tinggi, sehingga terjadi penetrasi yang dalam. Selanjutnya, pada elektroda tidak terjadi tumpukan elektron sehingga secara relatif suhu elektroda tidak terlalu tinggi. Di sebelah kanan ini ada contoh mesinnya. Oke, next, Mas. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh Mas Rehan. Monggo silakan. Terima kasih Mas Yogi. Jenis-jenis mesin las GTAW, mesin las AC, arus bolak-balik, alternating currents. Secara teoritis merupakan kombinasi antara arus searah polaritas lurus dan arus searah polaritas terbalik. Perubahan kombinasi ini terjadi secara 50 kali setiap detik. Pada gambar terlihat pengelasan dengan arus AC yang menghasilkan penembusan yang tidak dalam tapi juga tidak dangkal di antara DC kutub terbalik dan DC kutub lurus. Memang secara teoritis arus AC merupakan kombinasi dua pengutupan pada arus DC. Akan tetapi kenyataannya besar arus ini tidak sama karena adanya lapisan-lapisan oksida, kotoran-kotoran, dan lain-lain yang merupakan penghalang arus. Ini gambar mesin las AC. Next. Bagian-bagian mesin las. 1. Welding torch. Welding torch merupakan alat yang digunakan untuk pegangan saat pengelasan. Dalam welding torch terdapat beberapa komponen seperti ceramic cup, tempat tungsten, penghantar arus listrik, dan selang gas pelindung. Komponen yang ada di dalam welding torch terbuat dari isolasi plastik. Torch juga mempunyai mode manual dan otomatis. Ini gambarnya di bawah. 2. Elektroda. Untuk pengelasan manual, biasanya ujung elektroda digrinding dengan sudut 60-90 derajat. Untuk aplikasi mekanik,
Sudut ujung juga dapat menentukan bentuk busur itu sendiri, serta juga dapat mempengaruhi profil penetrasi wellpole. Maka dari itu harus diperhatikan konsistensi pada ujung grinding dan juga harus diperiksa kondisi antara lasan. Ini gambarnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dewa. Cek, masuk Mas ya. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya bagian-bagian mesin las. Yang berikutnya ada tabung gas. Tabung gas pada pengelasan mempunyai fungsi sebagai penyimpanan gas pelindung yang digunakan sebagai proses pengelasan TIG untuk mencegah kontaminasi dari ruang welding. TIG welding menggunakan shielding gas. Pada pengelasan ini juga menggunakan gas pelindung, yaitu gas pelindung argon, helium, atau argon mix dengan helium. Argon merupakan yang paling umum, terutama pada arus bolak-balik, sedangkan helium digunakan pada penetrasi las yang lebih dalam. Pemilihan gas tersebut tergantung pada aplikasinya. Di bawah ini merupakan gambar dari contoh tabung gas argon. Selanjutnya adalah regulator. Regulator mengalirkan gas dari tabung harus memakai alat ukur yang dinamakan regulator. Alat ini berfungsi untuk menurunkan tekanan tabung menjadi suatu kerja. Antara regulator untuk las okti-asetilin dilengkapi dengan pengukur tekanan dengan skala pound atau square inch. Dengan skala CUF HFD feet per 3 per jam. Ini merupakan contoh gambar dari regulator. Next. Prinsip kerja las GTAW. Pengelasan ini bisa menggunakan arus bolak-balik ataupun arus searah, di mana pemilihan tergantung pada jenis logam yang dilas. Arus searah polaritas langsung digunakan untuk pengelasan baja, besi cor, panduan tembaga, dan baja tahan karat. Sedangkan polaritas terbalik jarang digunakan. Untuk arus bolak-balik banyak digunakan untuk pengelasan aluminium, magnesium, dan beberapa jenis logam lainnya. Proses ini banyak dilakukan untuk pengelasan plat tipis karena biayanya sangat mahal jika digunakan untuk pengelasan plat tebal. Pada proses GTAW, peleburan logam terjadi karena panas yang dihasilkan oleh busur listrik antara elektroda dan logam induk. Busur listrik dihasilkan dengan menggunakan elektroda, wolfram atau panduan wolfram pada rangkaian arus searah maupun bolak-balik, dan arus bolak-balik yang dilengkapi dengan pembangkit frekuensi tinggi. Untuk melindungi pengaruh panaskan, logam cair dan elektroda digunakan gas mulia sebagai pelindung yang dialirkan melalui nozzle. Gambar di sebelahnya merupakan contoh prinsip kerja dari las GTAW. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Rizaldi. Langkah-langkah pengelasan GTAW untuk sambungan tumpul. Langkah-langkah persiapan, yang pertama, periksa umum sambungan untuk memastikan bahwa semuanya terpasang benar dan kuat. 2. Periksa diameter elektroda dan ukuran nozzle gas yang akan digunakan. Yang ketiga, atur jarak elektroda sebagai berikut. 1/8 inch sampai 3/36 inch dari ujung nozzle gas jika mengelas sambungan tumpul. 1/4 inch sampai 1/8 inch untuk sambungan lainnya. Keempat, periksa sambungan elektroda apakah sudah tercekam dengan kuat pada koletnya. Yang kelima, atur dan siapkan mesin dengan kuat arus yang tepat. Yang keenam, jika menggunakan blender dengan pendingin air, maka buka saluran air. 7. Buka saluran gas dan atur pada kecepatan aliran yang tepat. Untuk mengalas sambungan tumpul, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, pegang blender dengan posisi 75 derajat dengan benda kerja. Selanjutnya, panaskan titik awal pengelasan dengan cara menggerakkan blender dengan gerakan membentuk lingkaran kecil hingga terbentuk kawah las.
Selanjutnya, setelah titik awal pengelasan mencair, terbentuk kawah las, gerakan blender pelan-pelan sepanjang bagian yang akan disambung. Di sini blender bergerak lurus, jadi tidak perlu dengan gerakan melingkar. Jika diperlukan bahan tambahan, peganglah batang tambahan dengan posisi 15 derajat dari benda kerja. Selanjutnya, setelah terbentuk kawah las, gerakan blender hingga busur listrik berada di pinggir kawah las. Lalu tambahkan bahan pengisi dengan cara menyentuhkan ujung batang bahan tambah pada posisi kawah las. Tarik mundur batang bahan tambah dan gerakan busur listrik ke pinggir kawah las yang baru. Lakukanlah gerakan di atas berulang-ulang sehingga seluruh bagian tersambung. Next. Jenis-jenis cacat pada pengelasan GTAW dan solusinya. 1. Tungsten inclusion. Penyebabnya satu atau lebih dari yang di bawah ini. Tungsten menyentuh cairan las. Tungsten tersentuh bahan las dan gas argon kurang murni. Cara mengatasi atau mencegahnya. Yang pertama, jarak ujung tungsten dengan permukaan secukupnya. Hati-hati sewaktu memberi bahan tambah, pastikan gas benar-benar murni. Contoh gambar berada di bawah. Yang kedua, oxide inclusion. Disebabkan kawat las kotor, benda kerja kotor, dan sesudah las pertama untuk las berikutnya tidak disikat atau digerinda. Cara mengatasinya, kawat las dibersihkan dengan thinner bensin atau di lap benda kerja dibersihkan dengan gerinda. Sesudah las pertama harus digerinda atau disikat. Selanjutnya akan diteruskan Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Rizaldi. Untuk selanjutnya jenis-jenis cacat pada pengelasan GTAW dan solusinya yaitu yang ketiga, porosity atau rembesan. Disebabkan karena satu, gas tidak cukup atau diameter nozzle kecil. Yang kedua, gas besar tapi ada hembusan angin. Yang ketiga, arus listrik terlalu besar. Yang keempat, benda kerja kotor. Yang kelima, kawat las berkarat. Dan yang terakhir, kecepatan las terlalu cepat sehingga ada gas yang terjepit. Untuk cara mengatasinya yaitu dengan gas dan diameter nozzle setempat mungkin. Berikan screen agar tidak terhembus angin. Lalu selanjutnya arus listrik pengelasan kurangi. Lalu benda kerja dan kawat las dibersihkan terlebih dahulu. Lalu kecepatan las yang sedang dan berikan diameter dalam nozzle 6 sampai 6 kali diameter tungsten. Lalu untuk yang keempat, wormhole porosity. Penyebabnya yaitu unsur belerang menyusup ada cairan las dan terjepit sehingga menjadi seperti lubang cacing. Yang kedua yaitu benda kotor. Cara pencegahannya lakukan pengelasan awal. Lalu yang kedua, bersihkan benda kerja. Untuk contohnya seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Oke, baik Mas, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, yang kelima, yaitu undercutting. Dan penyebabnya, yang pertama, arus listrik terlalu besar, kemudian busur terlalu tinggi, lalu laju pengelasan juga terlalu tinggi, kemudian bahan tambah tidak cukup, terus sudut torch kurang tepat. Kemudian untuk pencegahannya, ada beberapa, yaitu yang pertama, arus secukupnya, kemudian tinggi busur sedekat mungkin pada permukaan benda kerja, lalu kurangi laju pengelasan,
Kemudian penambahan kawat las setepat dan secukupnya. Sudut tort setepat mungkin. Nah, ini ada contohnya, contoh gambarnya. Kemudian yang keenam, incomplete fusion atau peleburan yang kurang baik. Penyebabnya yaitu laju pengelasan terlalu cepat dan ampere terlalu rendah. Nah, untuk pencegahannya ada dua, yaitu laju pengelasan setepat mungkin, kemudian ampernya secukupnya. Nah, ini di bawah ada contohnya. Oke, next Mas. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mas Rehan. Jenis-jenis cacat pada pengelasan GTAW dan solusinya. 7. Overlapping. Penyebabnya cacatan las terlalu lambat, ampere terlalu rendah, pemberian bahan tamah terlalu berlebihan, sudut tort tidak tepat. Pencegahannya, laju pengelasan setepat mungkin, naikkan ampere, pemberian bahan tambah secukupnya, sudut tort setepat mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dewa. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas. Oke, selanjutnya contoh produk GTAW atau gas tungsten arc welding. Contoh pengelasan GTAW atau gas tungsten arc welding, TIG, tungsten inert gas dalam kehidupan sehari-hari ialah knalpot stainless, di mana dalam pembuatan atau penyambungan knalpot stainless ini tidak dapat menggunakan las biasa atau SMAW, karena dalam proses pengerjaan ini membutuhkan gas lindung untuk mencegah terjadinya oksidasi pada bahan las yang sangat panas. Untuk menghasilkan busur nyala yang tidak terkonsumsi terbuat dari logam tungsten atau paduannya yang bertitik lebur sangat tinggi. Di samping kanan ini ada contoh dari knalpot yang menggunakan contoh las GTAW. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizaldi. Monggo, Mas. Ya Mas, terima kasih. Dan kesimpulan, las gas tungsten arc welding GTAW atau tungsten insert gas TIG adalah proses pengelasan di mana busur nyala listrik ditimbulkan oleh elektroda tungsten atau elektroda tak terumpan dengan benda kerja logam. Daerah pengelasan dilindungi oleh gas lindung atau gas tidak aktif agar tidak berkontaminasi dengan udara luar. Kawat las dapat ditambahkan atau tidak tergantung dari bentuk, sambungan, dan ketebalan benda kerja yang akan dilas. Gas tungsten arc welding atau GTAW atau sering juga disebut tungsten insert gas TIG merupakan salah satu dari bentuk las busur listrik arc welding yang menggunakan insert gas sebagai pelindung dengan tungsten atau wolfram sebagai elektroda. Pengelasan busur tungsten gas dapat digunakan hampir untuk semua jenis logam dengan berbagai ketebalan. Tetapi paling banyak digunakan untuk pengelasan aluminium dan baja tahan karat. Pengelasan ini dapat digunakan secara manual atau dengan mesin secara otomatis. Ya Mas, terima kasih Mas. Mas Baik, Wisnu. terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk presentasi makalah ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan pengucapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.